bisa dijelaskan oleh Pak Landry ya Pak, visi metaverse tadi untuk Indonesia dan eksebisi teknologi metaverse yang nanti akan dihadirkan. Silakan Pak Landry. Terima kasih Sharon, dengan sangat senang hati tentu saya menyambut tadi undangan dari Twitter untuk bisa mengelaborasi. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Boni, terima kasih Mas Gupta, Mbak Dita atas kehadiran dan juga tentunya teman-teman dari media. Jadi sekali lagi kami perlu tekankan bahwa Meta sangat mendukung presidensi Indonesia di G20, Bapak, seperti yang berkali-kali kami sampaikan, dan juga rangkaian pertemuan G20 di Indonesia, serta visi pemerintah dalam mewujudkan teknologi masa depan, khususnya Metaverse melalui program strategis, investasi, dan teknologi. Kami di Meta membangun untuk Metaverse yang artinya dibutuhkan kolaborasi bersama dengan berbagai pihak, baik itu khususnya termasuk pemerintah dan juga pelaku industri, think tank atau akademisi, dan masyarakat luas. Jadi sekali lagi kolaborasi adalah kata kunci yang terus kami tekankan di sini. Kemudian menyambung dari tadi apa yang telah disampaikan oleh Peter, secara umum dapat saya sampaikan bahwa apa yang kami telah lakukan di Indonesia itu mencakup 3 hal sekali lagi. Pertama adalah produk, di mana baru-baru ini sekali lagi tadi kami sudah meluncurkan fitur NFT di Instagram yang melibatkan atau berkolaborasi dengan kreator-kreator di Indonesia. Termasuk diantaranya Mas Gozali, tentu semua sudah kenal dengan Mas Gozali ya. Kemudian yang kedua, mungkin elemen kunci atau pilar penting adalah kemitraan. Di sini kami bangga bermitra dengan Hactive 8 untuk memberikan pengalaman augmented reality atau AR sebagai sentuhan awal atau sebagai cuplikan terhadap Metaverse, diantaranya melalui menuju Metaverse Cafe yang telah kami luncurkan. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Kominfo dan Center for Digital Society atau CFDS Universitas Gadjah Mada untuk melakukan kelas kecerdasan digital melalui penyelenggaraan sebuah public lecture di mana kami memperkenalkan berbagai aspek-aspek penyiapan Metaverse. Tadi sekali lagi baik Pak Boni maupun Peter telah menjelaskan bahwa penyiapan sumber daya manusia menjadi sangat penting dan literasi digital di sini menjadi sangat kunci. Dan dalam kesempatan tersebut Pak Boni, kami juga ingin secara khusus menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Menkominfo pada saat itu di Yogyakarta untuk menjadi guest lecture pada acara kami tersebut. Dan juga tadi Peter sempat menyebutkan bahwa dalam konteks kemitraan kami juga berkolaborasi atau bermitra dengan mitra-mitra di regional dan global untuk membangun 2 kabel bawah laut yaitu ECO dan Bifrost yang langsung menghubungkan Amerika Utara dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah program di mana kami meluncurkan berbagai inisiatif untuk membina sekali lagi lebih banyak talenta karena Indonesia ini is a country full of potential. Dan inilah salah satu kontribusi yang ingin terus kami tekankan di Indonesia dan khususnya meningkatkan kemampuan mereka di bidang AR dan VR, salah satunya dengan meluncurkan apa yang disebut sebagai Akademi Pembelajaran Virtual Meta atau Meta Immersive Learning Academy. Dan secara khusus tadi Pak Boni sudah menyampaikan bahwa salah satu pilar penting di mana kita menjadi ketua kelas ya Pak Boni, yaitu Digital Economy Working Group. Dan dukungan kami pada G20 melalui Digital Economy Working Group ini sangat jelas melalui berbagai langkah yang kami telah mulai sejak bulan Juli tahun ini. Kami memulai pertama dengan memberikan fondasi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana Metaverse dapat membawa dampak of course harus yang positif kepada masyarakat. Melalui diskusi publik yang kami selenggarakan tadi sudah saya sebutkan di Jogja, kami berharap bahwa masyarakat dapat lebih memahami apa itu Metaverse dan bagaimana kita bisa mengambil manfaat dan keuntungan yang besar dari sini. Selanjutnya kami juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM atau UKM di Indonesia dengan memberikan pelatihan bagaimana mereka bisa menggunakan cara-cara kreatif untuk memasarkan produk-produk mereka. Pelatihan tersebut kami selenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dengan melibatkan UKM-UKM. Dan juga yang ketiga kami mengundang Bapak Menkominfo beserta jajaran Pak ke kantor pusat kami di Menlo Park, California, Amerika Serikat pada bulan Juli lalu, di mana pada kesempatan itu kami atau tim eksekutif Meta sempat berdiskusi dengan Pak Menteri Plate tentang bagaimana kami dapat mendukung terus
pemerintah Indonesia dan visi G20 untuk mempercepat transformasi digital yang tadi disebutkan melalui khususnya investasi kami di bidang konektivitas. Lalu pada September bulan lalu kami juga meluncurkan program terbaru kami di dalam pertemuan Digital Innovation Network di Bali. Kami meluncurkan Akademi Pembelajaran Meta atau Akademi Pembelajaran Virtual Meta, yaitu sebuah program untuk memberikan pelatihan kepada creator Spark AR dari berbagai latar belakang dan level. Jadi kita ingin menyaring berbagai tingkatan kemampuan para kreator Spark AR untuk membantu mereka meniti karir lagi sebagai profesional di dunia AR ini. Selanjutnya masih ada beberapa hal yang akan kami lakukan bersama dengan Kominfo dan mitra-mitra kami. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang investasi pada bidang konektivitas. Kami akan mengundang pemerintah, penggiat teknologi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga akademisi dan think tank, dalam sebuah diskusi publik untuk membahas tentang persiapan infrastruktur bagi Metaverse dengan fokus pada konektivitas. Diskusi ini insya Allah akan kami selenggarakan pada bulan Oktober, menjelang akhir bulan Oktober ini. Dan yang terakhir tadi telah berkali-kali disebutkan bahwa pada puncak pertemuan para pemimpin dunia G20 di Bali pada bulan November mendatang, tanggal 13 sampai dengan 17 November, kami akan menyuguhkan pengalaman Metaverse kepada seluruh delegasi yang hadir. Pada Digital Transformation Expo tersebut, Meta akan menghadirkan cuplikan atau sentuhan pertama. Maaf kalau agak poetik gitu. Sentuhan pertama melalui eksibisi teknologi Metaverse, di mana kita akan menampilkan pengalaman tersebut di sebuah area di mana seluruh peserta bisa mendapatkan pengalaman augmented reality yang diimplementasikan pada dua bidang atau dua pilar, yaitu pendidikan dan perdagangan atau commerce. Selanjutnya mungkin daripada saya banyak bicara, saya ingin mengajak juga rekan-rekan untuk menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video tentang eksibisi teknologi Metaverse yang akan kami sajikan pada bulan November mendatang. Baru saja kita saksikan taste tentang apa yang akan kami tampilkan, di mana kita akan menampilkan education, termasuk di dalamnya misalnya Borobudur dan juga commerce. Tetapi mungkin kalau boleh izinkan saya untuk bisa menampilkan satu lagi AR kreasi kita melalui sebuah postcard, di mana di sini nanti teman-teman bisa coba mungkin baik dalam kesempatan yang mendatang gitu ya, bagaimana teknologi AR ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk melihat atau dalam bidang education misalnya. Bisa teman-teman lihat di sini dengan sebuah kartu pos seperti ini, kita bisa menggunakan teknologi AR di dalam Instagram untuk
bisa menampilkan gambar 3 dimensi yang yang sangat menarik gitu ya teman-teman ya, sangat futuristik. Dan ini yang salah satu yang akan kami tampilkan nanti. Tetapi tentu saja fitur ini masih akan terus disempurnakan seiring dengan waktu persiapan yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita bisa putar, kita bisa lihat dan lain sebagainya. Kita bisa tap. Pokoknya ini mungkin sangat futuristik gitu ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi sektor pendidikan kita misalnya. Oh, mau difoto dulu sama teman-teman. Oh, boleh. Maaf, saya tidak fotogenik, jadi saya agak khawatir. Tangannya saja. Kalau sama orangnya lah. Ya, jadi kalau mau tambahan boleh juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin. Backgroundnya jauh lebih bagus. Kita juga bisa tap untuk bisa melihat proses perubahan. Kita tampilkan Candi Borobudur. Kita bisa putar dalam konteks 3 dimensi. Jadi geser gitu ya? Iya, jadi semua sisi nanti bisa juga. Ya, kalau bisa terlihat. Cukup ya? Nanti bisa dicoba sendiri kan? Nanti bisa dicoba sendiri. Instagram Nanti bisa bisa. dicoba sendiri. Tadi teman-teman dapat postcardnya. Iya. Nanti dapat postcard. Sekaligus tiket Borobudur. Sekaligus tiket. Jamin dong. Jadi demikian bagaimana excitement yang ingin dibangun melalui cuplikan-cuplikan pertama atau kesan pertama atau sentuhan pertama tadi ya. Sehingga diharapkan pada eksebisi teknologi metaverse ini para delegasi akan bisa belajar mengenai misalnya sejarah Borobudur melalui pengalaman AR tanpa harus benar-benar berada di sana. Relief-relief yang indah juga nanti akan dan penuh cerita sejarah akan kami tambahkan dan kami bagikan agar orang atau para delegasi semakin memahami kejayaan bangsa kita melalui sejarah, peninggalan sejarah ini. Demikian. Dan pilar yang kedua adalah commerce tentunya. Jadi pengalaman berbelanja seperti tadi Peter sempat sebutkan atau pengalaman di dalam dunia digital, kita bisa memanfaatkan dimensi-dimensi persepsi, kemudian emosi, kemudian pemikiran, perilaku dan hubungan. Nah, saat belanja online merevolusi pengalaman berbelanja, tidak dapat disangkal bahwa pembeli di seluruh dunia masih membutuhkan pengalaman belanja multisensor tadi untuk membantu mereka bergerak melalui dimensi tersebut. Dengan metaverse, diharapkan di masa depan perdagangan tidak terbatas, berbelanja tidak hanya menjadi mudah tetapi juga bermakna. Jadi kehadiran pilar commerce pada eksebisi teknologi metaverse tersebut akan mengukuhkan bagaimana metaverse dapat membantu pelaku usaha termasuk UKM dalam mengembangkan usaha mereka. Nah, demikian Mbak Sharon dan teman-teman, saya kira untuk sektor commerce, karena juga kami bekerja sama dengan WIR, saya rasa kiranya mungkin Mas Gupta jauh lebih kompeten untuk dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai seluruh konten yang juga disiapkan oleh WIR di pilar ini. Terima kasih banyak Pak Landry. Ternyata menarik sekali ya nanti yang pilar perdagangan maupun pendidikan dari eksebisi teknologi metaverse yang nanti akan kita saksikan di Bali nanti. Mungkin ada sedikit koreksi tadi untuk dukungan yang sudah dilakukan dari sejak bulan pertengahan tahun itu Pak, diskusi publik yang di Jogja itu diadakan pada bulan Mei. Dan kemudian pelatihan UMKM di Labuan Bajo itu dilakukan di bulan Juli. Itu sedikit koreksinya aja untuk rekan-rekan media untuk timeline-nya. Dan mungkin kita bisa lanjutkan ya ke Pak Buta, kolaborasi yang dilakukan WIR